Sermadatar Chandra dan juga Sermadatar Riyado yang masih bakal berbagi cerita pengalaman mereka berdua di Akademi Militer. Dan kalau tadi kita ngomongin soal tingkat pertama nih Bang, sekarang kita ngobrolin soal tingkat kedua dan tingkat ketiga dong. Apa sih bedanya tingkat pertama dengan tingkat kedua yang abang-abang rasain semuanya? Boleh? Mau Bang Riyado atau Bang Chandra yang jelasin? Kalau saya sendiri, saya mengalami perubahan transisi dari kopral ke sersan itu cepat. Jadi saya termasuk yang langsung masuk kehidupan kor karena saya pas itu terpilih jadi sersan bendera. Tim bendera Akademi Militer, saya langsung diterima di sana. Jadi saya merasakan transisinya, perbedaan dari kopral ke sersan itu. Kalau kopral ini dia pembentukan sikap, sersan ini membentuk leadership, membentuk orang bagaimana dia bisa mengatur dirinya dia sendiri dalam menghadapi tekanan. Nah, itu kehidupan sersan. Kita dikasih tugas dengan kondisi yang terpepet. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik? Itulah kehidupan sersan. Kalau dari Bang Chandra, apa sih bedanya dari tingkat 1 ke 2 gitu? Apa yang paling beda buat? Kalau tingkat 1 ini kita masih merasa belum punya jati diri Bang ya. Tapi kalau misalnya udah tingkat 2 ini, kita merasa kita harus bisa lebih mendewasakan diri Bang. Dalam artian kita sudah tahu apa kegiatan selanjutnya, kita sudah bisa melengkapi perlengkapan kita sendiri, kita sudah bisa mengatur waktu kita sendiri. Kemudian kalau misalnya ketika kopral taruna tingkat 1 itu kita membentuk mental kita, tapi kalau tingkat 2 ini membentuk karakter kita Bang. Dalam artian kita bisa menjadi seorang yang lebih tangguh ketimbang ketika kita tingkat 1. Kok tingkat 1 kita masih takut-takut deh Bang, senior segala macam. Tapi udah tingkat 2 ini kita harus bisa menyesuaikan diri dengan paham ya. Udah paham gitu. Dalam artian nanti tingkat 2 ada namanya pengorganisasian alat Lokananta atau gendang suling cangkal Lokananta. Oke. Apalagi nanti di sana dari alat pukul, alat tiup segala macam, itu pembinaan itu beda-beda masing-masing. Begitu. Siap. Terus buat abang-abang nih pasti ada lah rasanya kayak, wah aku senior gitu. Ada nggak rasa-rasa kayak gitu? Ada. Terus gimana itu rasanya? Boleh dong dijelasin rasanya ketika naik tingkat nih jadi senior, kan pasti ada adik-adik yang di bawah nih yang baru masuk nih. Seneng nggak rasanya? Atau mungkin kayak ada rasa gimana gitu ke mereka? Untuk saya rasanya bersyukur lebih tepatnya. Alhamdulillah saya bisa melewati masa-masa junior saya. Sekarang bagaimana saya jadi senior, saya mempertahankan diri saya untuk tidak terlalu bablas. Jangan sampai saya jadi senior, stop di senior, saya nggak jadi letnan 2, nggak jadi perwira. Saya berpikir bagaimana saya jadi perwira. Jadi untuk sekarang pada saat sersan saya masuk 3 organisasi, bendera, sersan poltar dengan trompet, alat Lokananta. Nah sekarang ini saya jadi senior, saya lebih mengedepankan diri saya bagaimana adik-adik saya bisa seperti saya. Khususnya adik kor saya sendiri. Jadi saya menarik mereka, membina mereka secara hal yang patut diturunkan kepada mereka, saya turunkan dengan baik. Tapi jangan sampai saya melakukan tindakan bodoh, di mana saya melakukan sesuatu terlalu bablas karena saya merasa diri saya bahwa saya senior. Biasanya kan gitu ya. Kalau saya lebih menekankan, saya membatasi diri saya. Membatasi diri saya tahu batasannya di mana, dan saya tahu tindakan apa yang harus saya lakukan sebagai senior. Baik dari segi jangan sampai saya pelanggaran, karena saya takut pasti malu seorang senior pelanggaran di depan juniornya. Dan jangan sampai saya melakukan tindakan yang berlebihan kepada adik saya, karena adik saya juga seorang taruna, saya pernah jadi mereka. Lebih tepatnya saya, apa yang saya rasakan bisa dirasakan oleh mereka, tapi lebih baik pelaksanaannya. Buat Bang Chandra sama Bang Riyado nih, mungkin punya pesan atau mungkin punya motivasi lah buat teman-teman kita semua yang pengen masuk ke Akademi Militer, terutamanya sahabat Tidar nih yang lagi dengerin nih. Mungkin punya pesan-pesan buat sahabat Tidar yang ingin masuk ke Akademi Militer. Dari Bang Chandra dulu. Pesan dari saya itu nggak banyak ya Bang. Yang penting tetap buat yang terbaik. Ingat orang tua. Kita jangan jadi beban orang tua. Oleh karena itu apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, minta doa restu pada orang tua. Dan ingat semua itu berawal dari kita sendiri, dan kita tuh ingin berubah itu sesuai dengan kita sendiri. Jadi Allah tuh bisa merubah kita itu dengan usaha kita sendiri. Oleh karena itu usaha
kerja keras dan doa restu orang tua. Oke, kalau dari Bang Riado? Saya mengutip pesan dari Presiden Amerika Serikat yang salah satu yang paling terkenal. Beliau dulu sebelum jadi presiden pernah menjadi tentara. Namanya John F. Kennedy. Beliau berkata, "Don't ask what your country can do for you, but ask for you what you can do for your country." Tanyakan apa yang kamu bisa, jangan tanyakan apa yang negaramu bisa lakukan untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Itu yang mau saya berikan kepada pendengar sekarang, bahwa bila rekan-rekan sekalian merasa bisa mengabdikan diri dan memiliki kapasitas yang cukup untuk berkorban bagi bangsa dan negara, Akademi Militer terbuka untuk rekan-rekan sekalian. Selesai. Udah? Cukup kesan-kesannya, kesan-kesan motivasinya buat sahabat Tidar semuanya ya. Itu tadi adalah motivasi dan juga pesan-pesan dari Bang Chandra dan juga Bang Riado. Mungkin buat sahabat Tidar yang pengen mendaftar ke Akademi Militer, bisa langsung aja mendaftar karena kesempatannya dibuka untuk umum, dan jangan minder sama anak tentara ya Bang Riado ya, yang jelas. Betul Bang Chandra. Tetap yakin bisa masuk, usaha. Dah, cukup segitu dulu mungkin obrolan kita Bang Chandra.